shalom bagi kita para berdoa yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali datang bawa pujian syukur kita. Kita akan mulai doa pagi kita. Saat ini sebelumnya kita naikkan doa kita pada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang ya Tuhan, berdoa yang Tuhan kasihi. Bahwa Tuhan pujian hormat syukur kami pada pagi hari ini. Hati kami yang rindu, hati kami yang haus lebih dalam lagi. Bahwa syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Masuk dalam setiap hati kami. Kami buka hati kami pada saat ini. Haleluya Tuhan. Segala hormat pujian syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur kita, kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Naikkan pujian kita pada Tuhan. Kasih yang sempurna setelah Tuhan berikan bagi kita. Kau lihat Tuhan apa yang kami minta.
Kata-kata kami pun adalah doa kami kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati
Kau menyelidiki hati kami yang terdalam pada saat ini ya Tuhan. Doa kami bukanlah rutinitas saja demikian, tapi doa kami adalah merupakan kerinduan hati kami tiap-tiap hari kepadamu, ketergantungan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami dipuaskan dalam hadirat-Mu, dan Tuhan pun disenangkan, Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang setia. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami dalam nama Yesus. Pengurapan mata sambau pada saat ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi bagi kita semuanya. Bagaimana kabar semua saudaraku? Bisakah saudara menikmati tidur saudara sepanjang malam hari ini? Adakah saudara menikmati kasih Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, dan bangun pagi hari ini dengan tubuh yang segar? Kalau bisa, puji Tuhan saudara, semula karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kalau sampai pada saat ini kita masih bangun dan masih kita bisa berdoa, itu adalah anugerah Tuhan. Nah saudaraku, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu. Nah saudara, sebenarnya kitab Wahyu ini adalah kitab yang sangat luar biasa saudara. Ini bicara mengenai akhir zaman dan firman Tuhan dan bagaimana nanti menjelangnya ya. Saya berdoa tadi saudara. Udah saya mau menyampaikan firman Tuhannya agak ringan dulu karena saudara ini perlu pemahaman dan juga pembacaan supaya jangan sampai salah saudara ya kitab Wahyu ini. Tetapi setelah saya baca-baca kitab yang lain dan kemudian saya berdoa lagi saudaraku, ya memang bukan membahas terlalu dalam ya, nanti akhirnya jadi terlalu banyak kita ketinggalan saudara kalau beberapa pasal pada saat ini kita sudah lewatkan. Tapi biarlah kita baca. Kadang-kadang orang bisa tidak disentuh kitab Wahyu ini saudara ya, karena memang banyak diperlukan pengertian tafsiran yang jelas saudara. Ada banyak dari kitab-kitab ini belum disentuh beberapa orang saudara yang kasih. Tapi biarlah pada saat ini kita akan membaca firman ini, ya kita percaya saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini, Roh Allah pun akan bekerja dalam kehidupan kita untuk memberikan pengertian yang baru bagi kita. Nah marilah kita buka kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat 17. Kitab Wahyu pasal 6 ayat yang pertama sampai 17. Puji Tuhan. Kita akan baca ya saudara. Saya bacakan ayat yang pertama, saudara semuanya yang ada di rumah, kekasih Yesus Kristus, bacakanlah ayat yang kedua dan nanti ayat yang ke-17 kita sama-sama membacanya. Kita akan mulai. Keenam materai dibuka, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata,
secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, maka aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu." Bersama-sama, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Nah, puji Tuhan saudara ya. Jadi kita baca kitab Wahyu ini saudara, tentunya kita punya pemikiran kadang-kadang agak menakutkan ya saudara. Tapi tidak mengapa saudara. Kadang-kadang perlu rasa takut itu ya. Ada rasa takut yang baik. Tuhan berkata jangan takut ya, jangan takut terhadap apa? Terhadap kelaparan, terhadap masalah, terhadap tantangan-tantangan hidup. Ya, terhadap goncangan-goncangan yang kita hadapi, Tuhan berkata jangan takut, aku menyertai engkau. Tapi kadang-kadang rasa takut itu diperlukan. Bukankah ya karena kita mungkin mau ujian, ada rasa takut. Rasa takut itu membuat kita menjadi belajar. Aduh, takut aku kalah nanti. Aku mau belajar gitu. Aku takut gagal dalam menjalankan usahaku ini. Maka dia akan lebih berhati-hati lagi. Tapi kita tidak bisa biarkan ketakutan itu untuk menguasai kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga kita menjadi putus asa. Rasa takut yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita takut anak kita narkobaan, sehingga kita akan mendidik anak kita akan menjaga, kita akan melihat waktu-waktunya, ya jam-jam pulang sekolah atau pulang kuliah mau kemana. Kita takut sehingga kita akan ya memperhatikan, memberi perhatian khusus. Kita takut perusahaan kita itu gagal, rugi, bangkrut, sehingga kita akan membuat manajemen yang baik, pembukuan yang jelas, semuanya. Kedatangan, kehadiran, kepulangan daripada karyawan kita harus jelas. Nah, kita takut ya menyongsong kedatangan Tuhan Yesus itu. Kalau kita lihat tadi seperti ini, sehingga apa yang kita lakukan? Kita akan harus semakin memperbaiki diri. Kita harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita menjaga diri kita supaya kita tidak berdosa. Dan kalau ada dosa segera kita selesaikan. Demikian saudara ya. Jadi ketakutan itu tidak untuk menekan kita, tapi ketakutan
yang kadang-kadang datang menimpa kita, saudara yang kasih, itu membuat kita untuk memperbaiki diri dan berlari kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan yang barusan tadi kita baca dari kitab Wahyu ini, bagaimana dikatakan ketujuh materai itu dibukakan. Yang pertama dari ketujuh materai itu, beberapa penafsir mengatakan, saudaraku, mengartikan bahwasanya ya permulaan ketujuh tahun kesengsaraan, saudara yang kasih, yang masa depan yang penuh penderitaan, hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan mengarah kepada kedatangan Kristus. Nah, itu yang ditafsirkan oleh beberapa orang, saudara yang kasih. Ada orang lain juga berkata, saudara yang kasih, bahwasanya materai-materai itu menggambarkan 3,5 tahun terakhir dari ke-7 tahun kesengsaraan yang yang telah dituliskan dalam kitab ini, saudara yang kasih. Ada juga yang berkata, saudara yang kasih, hukuman Allah dinyatakan dalam materai-materai ataupun peristiwa-peristiwa, saudara yang kasih, yang berurutan ataupun berentetan. Ya, peristiwa yang berentetan, saudara yang kasih, yaitu 7 materai yang disebutkan dalam pasal 6 ini, saudara yang kasih, atau 7 sangkakala hukuman, saudara yang kasih. Ya, itu dalam materai yang dalam pasal 6 ini. Nah, yang pertama dikatakan tadi di sini pasal yang ke-6 ayat yang kedua, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ada beberapa warna di sini kuda, saudara kasih. Ya, yang pertama dikatakan ayat yang kedua, kuda putih. Kuda putih itu dikatakan 4 orang yang menunggang kuda itu keluar, saudara kasih. Sementara keempat, ya, materai yang pertama dibuka, saudara kasih, nanti bisa kita baca juga itu di Zakaria 1 ayat 18, saudara kasih, ya. Ini melambangkan hukuman Allah atas sistem dunia yang sudah rusak. Ya, hukuman Allah atas dunia, atas sistem dunia yang sudah rusak, saudaraku, dan jahat, serta orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, penunggang kuda putih itu dianggap oleh orang, saudara yang kasih, orang banyak dianggap itu sebagai antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 18, ya. Penunggang kuda putih itu dianggap sebagai antikris, saudara yang kasih. Nah, penguasa dunia akan datang dan memulai kegiatannya pada permulaan, yang memulai, saudara yang kasih, ya, masa 7 tahun itu, ya, zaman antikris. Ini disebut dengan zaman antikris, saudaraku. Nah, kemudian yang ayat keempat, dan majulah seekor kuda lain, yaitu kuda merah padam. Nah, tadi kuda putih, sekarang kuda merah padam. Nah, itu penunggangnya melambangkan perang dan kematian yang dahsyat yang diizinkan Allah ketika mendatangkan murkanya atas bumi. Nah, saudara yang kasih, ini kesengsaraan ini adalah kesengsaraan masa kekerasan dan pembunuhan dan peperangan. Nah, ini akan dimulai. Apakah ini sudah terjadi pada saat ini antikris itu? Bahkan juga, saudaraku, kematian yang dahsyat itu, apakah itu sudah terjadi pada saat ini? Nah, kita lihat memang, saudaraku yang kasih, dari zaman, kalau pada umur saya sekarang, zaman dulu bagaimana, kemudian ya 20 tahun yang lalu bagaimana, sekarang bagaimana, saudaraku, keadaan ini. Sehingga kita nanti akan melihat keadaan ini sudah semakin dekat, ya, menjelang kedatangan Tuhan itu, saudara. Ayat yang ke-5, seekor kuda hitam. Kuda hitam itu penunggangnya itu melambangkan kelaparan yang besar. Nah, itu Yeremia 4 ayat 26. Nanti kita baca, saudara yang kasih, ya. Kebutuhan-kebutuhan pokok bagi kehidupan akan langka dan harga-harga barang akan sangat tinggi. Bala kelaparan menyebarkan ke seluruh dunia, saudara yang kasih, menyebar itu, saudara. Harga-harga yang semakin tinggi, ya, bahan-bahan makanan yang semakin tinggi,
sampai ke seluruh dunia. Tetapi puji Tuhan, dikatakan minyak dan anggur, saudara yang kasih, tidak mengalami kerusakan. Minyak dan anggur tidak mengalami kerusakan. Walaupun kelaparan telah terjadi, berkaitan dengan satu kelaparan ini, saudara yang kasih, khusus dalam masa-masa kesengsaraan ini, namun minyak dan zaitun, dikatakan minyak dan anggur, pohon zaitun tidak akan dirusakkan. Pemeliharaan Tuhan kepada anak-anaknya tetap terjadi, saudara yang kasih. Ada yang ditinggalkan oleh Tuhan, ya, ada pemeliharaan Tuhan. Biarlah saudara yang kasih, kita anak-anak Tuhan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan karena ada pemeliharaan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, seekor kuda hijau kuning. Seekor kuda hijau kuning. Nah, kuda hijau kuning ini penunggangnya bernama Maut, melambangkan, saudara yang kasih, peningkatan kedahsyatan perang, kelaparan dan kematian, malapetaka, penyakit dan binatang-binatang jahat. Nah, hukuman ini begitu dahsyat, saudara yang kasih, sehingga seperempat penduduk dunia akan terbunuh. Apakah ini juga, saudara yang kasih, ya, yang corona ini? Apakah itu, saudara, karena begitu banyak angka kematian itu? Ya. Jadi itulah dia, saudara yang kasih. Ada keempat kuda, ya. Yang pertama tadi kuda putih, kuda merah padam, kuda hitam, dan kemudian ya hijau kuning. Nah, saudara yang kasih, itu mengawali kedatangan Tuhan itu. Dan kemudian ayat yang ke-9, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat bahwa di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi penguasa yang kudus dan yang benar engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang dibunuh sama seperti mereka. Jadi saudara yang kekasih, ya, dikatakan materai yang kelima itu ada orang-orang yang dibunuh, berseru, berapa lama lagi yang penguasa yang benar, darah kami akan dibalaskan ke bumi. Jadi saudara yang kekasih, Yohanes menerangkan, saudara yang kekasih, atau melihat penglihatan di sorga, mereka yang dibunuh oleh karena firman adalah mereka yang mati sia-sia ataupun mati oleh karena mempertahankan iman, percaya mereka kepada Kristus. Saudara yang kekasih, oleh karena kebenaran firman Tuhan, mereka meminta, saudara yang kekasih, mereka berdoa dan mereka meminta, berapa lama lagi darah kami dibalaskan. Nah, ini bukan darah balas dendam, tapi ada kalanya, saudara yang kasih, kebenaran itu dibela, bukan karena pembelaan kita, tapi saudara yang kasih, ditegakkan karena masih banyak orang lain, saudara yang kasih, ya, yang akan mati lagi oleh karena mempertahankan, ya, iman ataupun kebenaran, saudara yang kasih. Nah, maka ya didoakan, mereka berdoa seperti itu. Tetapi dikatakan supaya mereka bersabar dan akan tiba nanti waktunya. Setiap segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, saudara yang kasih, sungguh sangatlah dihitung oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Kadang-kadang walaupun susah untuk dimengerti, seperti dikatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bagi kita anak-anak Tuhan, segala tantangan dan masalah, bahkan kesulitan penderitaan, itu ditujukan, dimaksudkan bukan untuk menekan kita, tapi sungguh-sungguh itu untuk membentuk kita. Kadang-kadang seperti diperas, ya, tapi supaya muncul sarinya itu.
Ya, diizinkan Tuhan masalah-masalah itu datang kepada kita supaya kita betul-betul kembali kepada Dia. Karena hanya Dialah yang sanggup menolong kita. Ya, kadang-kadang Tuhan bagaimana ini Tuhan gitu. Seperti bergumul. Sementara orang lain tidak terlalu bergumul akan kehidupannya. Tapi jangan kita menyerah. Percayalah Tuhan itu punya waktu yang tepat bagi kita. Hanya kita perlu bersabar memang mengucapkannya dan menjalaninya tidak segampang yang ngomong. Ngomong cuma sebentar. Menjalaninya itu loh saudara. Tapi dalam menjalaninya itu pun kita perlu butuh tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk terus memegang tangan kanan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Ya, kadang-kadang kalau kita ngomong tuh memang ya mudah ya. Ada banyak hal ya, pengalaman waktu saya masih sangat muda ya. Dan memang lagu ada berkata, darah muda, darahnya menyala-nyala. Darah yang sangat menyala-nyala. Apapun diterjang, ya, badai pun diterjang. Tapi ketika mengalami apa yang diucapkan itu, benturan-benturan atau apalah, saudara, oh iya, ternyata seperti ini ketika mengalaminya. Ketika orang lain mengalaminya, belas kasihan kita akan muncul. Kenapa? Karena kita sudah mengalaminya. Maka Yesus pun demikian. Yesus tahu rasanya haus. Yesus tahu rasanya ditinggalkan sendiri. Karena Bapa ketika dia meminum cawan dosa itu, dia sendiri. Maka dia berteriak, dia berseru kepada Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tahu rasanya sendiri. Dia tahu artinya haus dan lapar. Makanya ketika kita sendiri, dia ada di situ, dia berkata, jangan kau takut. Aku ada beserta dengan engkau, namaku adalah Immanuel. Aku tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Ketika kita takut dengan makanan kita, dengan kesendirian kita, Tuhan berkata, jangan takut. Aku adalah gembala yang baik, yang menuntun engkau ke dalam rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang. Karena dia sudah merasakan bagaimana rasa haus, bagaimana rasa lapar, bagaimana rasa ditinggalkan, bagaimana rasa dikhianati. Dia merasakan, dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Hanya satu, dia tidak berdosa. Kadang-kadang kita masih ngedumel, ngeyel, ngeluh, ya, begitu, ya masih, ya ngeluh, ngedumel, ngeyel, apa lagi, goyok, saudara, ya. Tapi Yesus tidak, ya, Yesus tidak. Nah, ayat yang ke-10 tadi dikatakan, saudara yang kekasih, dia menghakimi dan membalaskan darah kami. Mereka yang ada di surga itu berdoa supaya orang jahat yang telah menolak Allah dan membunuh para pengikut-pengikut Tuhan akan dijatuhi hukuman ilahi. Nah, saudara yang kekasih, inilah yang saya katakan tadi. Ada kalanya Allah menuntun umatnya untuk berdoa agar keadilan menang. Agar keadilan menang, agar kejahatan dihancurkan dan kebenaran akan ditegakkan di bumi. Nah, dan Kristus ditinggikan, saudaraku, atas semua yang melawan dia. Nah, doa ini bukanlah doa pembalasan, balas dendam, saudara yang kekasih. Itu bukan demi pembalasan dendam, tetapi ini adalah terbit karena kepedulian kepada umat Tuhan, ya, kepedulian kepada umat Tuhan. Ayat yang ke-11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, saudara yang kekasih, jadi beberapa orang akan diberikan peluang untuk diselamatkan selama masa kesengsaraan itu, yaitu mereka yang ada di bumi. Dan tidak pernah, saudara yang kekasih,
ya menolak kebenaran, tapi menerima kebenaran, saudara yang kekasih. Dan kepada mereka, saudaraku yang kekasih, yang dibunuh, yang mati syahid itu, diberikan Tuhan jubah putih. Ada upah bagi setiap apa yang kita kerjakan, saudara. Ada upah. Tuhan tidak pernah, saudara yang kekasih, berhutang kepada kita. Bahkan sekecil apapun yang kita lakukan. 1 Korintus 13 ayat 58, saudaraku, dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab kamu tahu, segala jerih payahmu di dalam Tuhan tidak ada sia-sia. Apa yang kita lakukan, saudara, tidak ada yang sia-sia. Bahkan mungkin kita dihina, direndahkan karena mempertahankan iman, atau karena kita menyampaikan firman Tuhan, karena kita hidup di dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dosa. Saudara, itu sungguh-sungguh Tuhan perhitungkan. Itu sungguh-sungguh Tuhan tuliskan di dalam, saudara yang kekasih, dalam kitab-kitabnya. Dan kita tidak akan kehilangan upah. Nah, saudara yang kekasih, ayat yang ke-12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya, bagaikan langit jatuh ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Nah, saudara yang kasih, jadi bencana hukuman Allah yang dilukiskan di sini, saudara yang kasih, merupakan atau meliputi goncangan dunia secara fisik. Ya, pergolakan alam semesta ini, saudara yang kasih, bahkan juga kegelapan yang hebat serta kengerian penduduk bumi. Dikatakan, saudara yang kasih, ini belum akhir daripada kesengsaraan itu, saudara yang kasih. Ini masih ada materai yang ke-7 dikatakan. Dan materai yang ke-7 ayat 16, dan mereka yang berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap dia, dan penduduk di atas, dan yang duduk di atas tahta, dan terhadap murka anak domba Allah itu. Nah, murka anak domba, saudara yang kasih, yang dilukiskan dalam ya pasal 6 ini, saudara yang kasih, harus ya menyiagakan, saudara yang kasih, seluruh pembaca Alkitab, seluruh kita umat Tuhan, saudaraku, untuk kita semakin membenci dosa. Ya, dosa percabulan, dosa kejahatan. Ya, orang-orang yang tidak mau bertobat itu akan ditimpa oleh murka Allah. Nanti, saudara yang kekasih, akan terjadi ya seperti yang dikatakan ini, runtuhlah gunung-gunung, timpahlah kami. Ada orang-orang mau bunuh diri, tetapi saudara yang kasih, tidak mati-mati. Ya, nanti kita akan bisa lihat itu, saudara. Roma 1 ayat 18, Ibrani 1 ayat 9, saudara yang kasih, ya. Bahkan juga, saudaraku, ya ada banyak ya tertulis di sini, saudara yang kasih. Namun, saudaraku, sebelum ini terjadi, sudah dituliskan kepada kita. Mari kita perbaiki diri kita. Jangan gara-gara sedikit, ya biarlah kita takut dan gentar. Saudara, saya sendiri pun terus takut akan Tuhan. Tuhan, tolong saya, Tuhan, pegang tanganku ya Tuhan. Firman Tuhan memang berkata, saudaraku, hati-hati. Barang siapa menganggap dirinya, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Nah, saudaraku, kita butuh pertolongan Tuhan. Jangan kita merasa diri, saudara yang kasih, aman-aman saja. Saudara yang kasih, terus berharap kepada Tuhan, terus mencintai Tuhan, membenci dosa. Makin hari makin membenci dosa, makin hari makin mencintai Tuhan. Ya, peganglah tangan Roh Kudus. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau. Ya, ku tak dapat berjalan selangkah pun tanpa Engkau. Aku butuh tuntunanmu, aku butuh Rohmu, aku butuh kasihmu. Nah, hidupkan firman-Mu senantiasa dalam hatiku, dalam hidupku. Firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah kekuatan. Nah, begitu saudara ya. Oke, saudara, ini masih sangat kulit-kulitnya saja dari kitab Wahyu ini, saudara. Tapi Ibu Esther percaya, saudara yang kasih, ya bukan soal banyaknya, tapi seberapa kita tahu firman Tuhan ini. Mari kita
ambil saudara firman Tuhan ini, mari kita kerjakan. Ya mungkin apakah saudara? Yang pastinya kedatangan antikris itu sudah sangat dekat, bahkan sudah banyak juga sekarang sedang berkeliaran. Tapi saudara yang kasih, ya pekerjaannya secara nyata-nyata yang seperti yang tertulis ini belum begitu nyata banget saudaraku. Dan yang pastinya Tuhan Yesus datang saudara, dan dia akan menghukum murka kepada orang-orang yang menolak dia saudara. Mari kita yakinkan diri kita saudara kasih, supaya tiap-tiap hari kita mendengarkan suara Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan kita tetap membuka diri untuk terus dibaharui di dalam Dia. Demikian firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kita, renungan kita sepanjang hari ini saudaraku. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan Roh Allah menghidupkan di dalam hati kita. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, diberkatilah Engkau. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beritakan karyamu, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Dulu, sekarang, dan selamanya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kekal selamanya. Haleluya. Bapa di surga, kami cinta Kau Tuhan. Engkau sudah menuliskan, sudah menyatakan, memperlihatkan kepada Yohanes hal-hal apa yang akan terjadi menjelang hari kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Satu yang kami pegang pada saat ini Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Engkau sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada kami. Biarlah kami terus berjaga-jaga, menjaga hidup kami supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan, supaya kami terus mendekat, melekat kepada Yesus lewat doa kami. Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa, tapi bersama dengan Engkau kami tidak akan pernah tersandung. Yesus, Engkau yang kami puji. Kau Bapa kami, kami adalah anak-anak-Mu. Kau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Kami adalah pusat kasih-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu Engkau lakukan bagi kami untuk mengasihi kami. Kau lahir di kandang domba, Kau mati disalibkan, berbilur-bilur, bahkan Engkau naik ke surga, Kau memberikan Roh-Mu. Semua apa yang Kau lakukan hanya untuk menunjukkan kasih-Mu bagi kami. Biarlah kami umat-Mu menyambut kasih-Mu dan menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Kami di dalam Engkau, firman-Mu hidup di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami cinta
kepada Kau. Nyanyikan lagu ini saudara sebagai ikatan kasih hubungan kita kepada Dia. Bapa di surga, kami cinta Kau. Bapa di surga, kami cintakan. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Dan umatmu beritakan karya-Mu di surga. Bapa di surga, kami cintakan. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Dan umatmu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa, dulu sekarang dan selamanya.
Yesus memberiku kemenangan. Lagi kita katakan saudara, aku tidak takut, sebab Kau besertaku Tuhan. Ku tidak takut, Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. tidak bimbang, sebab Engkau Allah. Ku tidak bimbang, sebab Engkau aku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batukan ragu, Yesus Tuhan pegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Yesus memberiku sukacita. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan menyertai yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Tuhan memberikan kemenangan bagi kami, melewati setiap masalah, melewati setiap gunung lembah yang curam sekalipun. Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Ku tak akan menyerah pada apapun jua, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, tak akan menyerah pada apapun
memanggil namamu, maka Engkau berkata, ini aku. Terima kasih Tuhan, Engkau mengulurkan tanganmu bagi kami. Pagi hari ini, oh Tuhan Allah yang terus setia menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan, kepada kehendak-Mu. Kami tahu kehendak-Mu sungguh sangat indah dan luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sejak semula Engkau menuntun umat Israel keluar dari Mesir, Kau bawa kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan, dengan tiang awan dan tiang api. Dan sampai pada saat ini Kau menuntun umat-Mu dengan Roh Kudus yang membawa kami kepada kebenaran, yang menginsafkan kami akan dosa, yang memberitahukan kepada kami hal-hal yang akan datang, menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Peganglah tangan kanan kami ya Tuhan dengan tangan kanan-Mu. Bawalah kami kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat ya Tuhan. Kami rindu kehidupan kami sama seperti kehidupan Yesus, yang selalu penuh dengan belas kasihan, mengasihi Yesus dan mengasihi sesama, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, dan mengulurkan tongkat dari Sion, berdoa dari mana kami pada saat ini Tuhan, mendoakan bangsa negara kami, mendoakan kota kami, mendoakan jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, supaya mereka berbalik dan bertobat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, peliharakan hidup kami pada saat ini, dan supaya kami juga Tuhan, waktu-waktu dan kesempatan yang kami punya ini bermanfaat, berarti di hadapan Allah, yaitu dengan hidup kami menyenangkan hati Tuhan, hidup kami berikan kepada orang lain, yaitu terus menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus. Terima kasih Tuhan, menegur yang salah, menasihati yang salah, supaya mereka kembali kepada jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan rindu kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu para pendoa pada saat pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati semua yang dengan setia dari awal sampai akhirnya pada saat ini. Tuhan memberkati kami dengan sukacita kasih daripada Tuhan. Kami akan mengakhiri doa kami ini. Tuhan memberkati kami. Berkati doa pagi bersama pengikut Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah sukacita daripada Yesus melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Yesus yang kami tinggikan dalam setiap kehidupan kami. Yesus yang di depan, kami yang di belakang ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah Engkau ya Tuhan. Kuatkan kami semuanya. Tidak ada yang, oh Tuhan, yang lemah sepanjang hari ini, tapi kami tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Engkau memberkati semuanya kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan berhasil beruntung ya Tuhan. Dan setiap masalah-masalah yang kami hadapi, Tuhan akan menolong kami untuk kami bisa, oh Tuhan, menempuh jalan keluar Tuhan. Sehingga Tuhan semuanya baik. Semuanya kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Bapa. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami terima berkatnya daripada Tuhan pada saat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah itu ada bersama-sama dengan kita semua. Serta kasih sayang Allah Bapa yang demikian luar biasa menyertai kita semuanya. Persekutuan pimpinan, rahmat, damai sejahtera yang datangnya dari Allah Roh Kudus akan menuntun kita sepanjang hari ini, dari awal pagi hari ini sampai nanti malam kita beristirahat. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita saudaraku. Selamat beraktivitas. Haleluya. Shalom.